warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Agulia dengan NIM Agil 0126 dari acara pertama, yaitu anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Materi dan metode. Materi yang digunakan meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum yaitu masker, handscoon, jarum, dan label manual. Bahan yang digunakan yaitu preparat awetan organ reproduksi ruminansia jantan dan betina. Lalu preparat awetan organ reproduksi unggas jantan dan betina. Metode yang digunakan dalam praktikum khususnya turut data dan fungsi organ reproduksi ternak jantan dan betina serta hormon reproduksi yang bekerja hasil dan pembahasan. Yang pertama, organ reproduksi ruminansia. Organ reproduksi jantan terdiri atas testis yang memiliki fungsi dalam menghasilkan spermatozoa dari tubuh seminovagus. Lalu epididymis berfungsi sebagai tempat menampung spermatozoa, penampungan dan pematangan sperma. Lalu vas-vagus berfungsi sebagai tempat untuk mengangkat sperma menuju uretra yang terletak dari ductus epididymis hingga uretra. Lalu vesicula seminalis fungsi adalah menjaga saluran pencernaan yang mengandung protein, glukosa, asam nitrat, dan enzim lainnya. Lalu kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan semi memiliki aromata seperti zat. Lalu kelenjar ovari memiliki peran dalam transportasi spermatozoa, suplai nutrien, dan segala hal yang berperan sebagai penunjang kehidupan spermatozoa. Lalu uretra berperan sebagai salah satu bagian dari sistem kami yang berfungsi mengalirkan air kami dari kandungan kami dan juga mengalirkan semi. Lalu pendus berfungsi sebagai alat sirkulasi urin dan menyalur sperma menuju saluran dari betina. Dan selanjutnya organ reproduksi betina terdiri dari ovarium yang berfungsi sebagai penghasil saluran dari betina, ovum, dan penghasil hormon estrogen dan progesteron. Lalu ovidum berfungsi sebagai tempat proses fertilasi membawa ovum dan spermatozoa. Lalu uterus berfungsi sebagai tempat dan berkembangnya embrio dari zigot yang telah berkembang menjadi embrio. Lalu ada vagina yang berfungsi sebagai tempat pendeposisian semen ketika perkawinan alami. Lalu vulva berfungsi sebagai organ kopulasi ternak, betina, dan vulva juga sebagai tanda hewan ternak penyakit dan mengalami ekstrus yang berwarna kemerahan. Lalu yang kedua yaitu organ reproduksi unggas. Organ reproduksi jantan terdiri atas testis, lalu epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan tempat penyimpanan sel sperma sebelum digunakan. Lalu vas-vagus. Lalu yang terakhir yaitu organ kopulasi berfungsi sebagai alat kopulasi yang berfungsi sebagai penghantar sperma ke organ reproduksi betina. Lalu yang selanjutnya organ reproduksi betina terdiri dari ovarium, lalu yang selanjutnya lalu yang selanjutnya usus bulu, lalu yang selanjutnya maggot, lalu isthmus, lalu ada uterus, lalu ada vagina, kemudian telur dari vagina menguap melalui kloaka. Siklus reproduksi ternak. Siklus reproduksi ternak ruminansia jantan pubertas ditandai dengan adanya rangsangan pada hipotalamus untuk memproduksi GnRH. Kemudian hormon GnRH akan merangsang adenohipofisa untuk menghasilkan hormon FSH. Siklus reproduksi ternak ruminansia betina. Hormon estrogen, FSH, dan LH merupakan hormon yang berperan terhadap pubertas lewat betina. Ruminansia betina yang mendapat pubertas akan mengalami peningkatan sekresi hormon kelepasan gonadotropin GnRH dari hipotalamus. Siklus reproduksi ternak berdasarkan FSH akan menstimulasi testis dalam menghasilkan hormon perkembangan sperma serta proses spermatogenesis di tubuh seminovagus dan sel Sertoli yang menghasilkan produksi sperma. Pada RH akan menstimulasi testis yang berada di dalam sel inti yang menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk merangsang pematangan spermatozoa. Lalu siklus reproduksi ternak unggas betina. RH adalah hormon gonadotropin yang berperan dalam proses ovulasi folikuler yang telah masak. LTH adalah hormon yang dihasilkan dari pituitari anterior. Perkenalkan, nama saya Wari Putri Lestari dengan NIM 23010120140274 akan melakukan review materi acara yang kedua, yaitu mengenai gametogenesis dan uji kualitas semen. Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet dari jantan dan betina. Pada ternak jantan, proses pembentukan sel gamet ini dinamakan dengan spermatogenesis yang terjadi pada tubulus seminiferus. Proses terjadinya pertama kali, yaitu terdapat sel spermatogonium yang bermuatan 2N akan mengalami proses fase mitosis yang akan menghasilkan spermatosit primer yang bermuatan 2N. Spermatosit primer akan mengalami proses meiosis 1 yang akan menghasilkan spermatosit sekunder dengan muatan 1N. Spermatosit sekunder akan mengalami proses meiosis 2 yang akan menghasilkan spermatid. Pada spermatid ini akan mengalami transformasi atau diferensiasi yang akan menyempurnakan sel spermatid. Pada sel pembentukan gamet pada betina
dinamakan dengan oogenesis. Oogenesis ini terjadi di ovarium. Yang pertama yaitu terdapat sel oogonium yang bermuatan 2N. Kemudian oogonium ini akan mengalami proses mitosis yang kemudian akan menghasilkan oosit primer yang bermuatan 2N. Pada oosit primer ini akan mengalami fase meiosis 1 yang akan menghasilkan badan polar dan oosit sekunder. Pada badan polar ini akan mengalami lisis, sedangkan pada oosit sekunder akan mengalami fase meiosis 2 yang akan menghasilkan ootit dan badan polar. Badan polar ini juga akan lisis, sedangkan ootit akan mengalami diferensiasi penyempurnaan menjadi sel telur atau ovum. Pada morfologi sel gamet dibagi menjadi dua. Yang pertama pada sel gamet jantan. Sel gamet jantan ini berupa sperma. Sperma terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama terdapat kepala. Kepala ini meliputi adanya akrosom sebagai penembus dari menuju ke sel ovum. Lalu terdapat nukleus, yaitu isinya berupa materi genetik yang mengatur aktivitas berbagai macam sel. Kemudian terdapat centriole sebagai penghubung antara kepala dan badan sperma. Kemudian pada bagian ini terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai respirasi sel. Kemudian yang terakhir terdapat ekor, yaitu terdapat membran plasma sebagai pelindung ekor dan ekor sebagai penggerak. Morfologi sel betina terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada corona radiata yang berfungsi sebagai lapisan terluar yang terdapat sel granulosa sebagai penyedia nutrisi. Kemudian terdapat zona pellucida yang terbagi menjadi 3 lapisan. Terdapat membran vitalin. Lalu ada centriole sebagai tempat pelepasan kepala dan ekor dari sperma. Yang terakhir ada nukleus sebagai tempat aktivitas sel yang ada yang berisikan materi genetik yang menunjukkan karakteristik dari genetik indukan. Uji kualitas semen dibagi menjadi dua. Yang pertama ada uji makroskopis, yaitu uji yang dapat dilakukan dengan secara langsung tanpa adanya alat bantuan seperti mikroskop. Uji ini dibagi menjadi beberapa uji. Yang pertama ada uji volume sperma. Uji volume sperma ini setiap sperma berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya bangsa atau spesies dari ternak, kemudian pakan yang dikonsumsi ternak, lalu ada pola pemeliharaan ternak, dan yang terakhir ada umur ternak. Kemudian ada uji warna. Warna yang dimiliki sperma yang normal ini termasuknya putih kekuningan atau putih susu. Kemudian ada uji konsistensi, di mana konsistensi ini pada normalnya haruslah kental, karena kekentalan ini korelasinya dengan konsistensi sperma yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada uji pH. pH normal pada sperma diantaranya berkisar 6,8 sampai 7,2. Kemudian ada uji mikroskopis, yaitu uji yang harus dilakukan dengan bantuan alat untuk dapat melihat sperma. Uji mikroskopis ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada uji mobilitas, yaitu uji gerak massa dan uji gerak individu pada sperma. Kemudian terdapat uji konsentrasi. Uji konsentrasi ini termasuknya seperti perhitungan sperma yang terdapat pada sel. Kemudian ada uji abnormalitas untuk menghitung seberapa banyaknya sperma yang tampilannya ini tidak normal. Lalu yang terakhir ada uji mortalitas, yaitu perhitungan sperma yang mati yang terdapat di dalam sel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Arif dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara 3, yaitu acara seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Yang pertama yaitu materi dan metode. Materi terdiri dari alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu form seleksi ternak, spons vagina, spekulum, betadine, pipa. Bahan yang digunakan terdiri dari ternak ruminansia jantan, yaitu di sini yang menggunakan kambing, dan ternak betina, serta ternak unggas jantan dan betina di sini yang menggunakan ternak ayam, serta progesteron. Metode yang digunakan yaitu metode dalam seleksi ternak meliputi pengamatan ternak ruminansia jantan dan betina serta unggas jantan dan betina. Lalu setelah itu diamati bagian luar ternak tersebut untuk seleksi ternak. Kemudian metode pada sinkronisasi birahi yaitu praktikal menonton video kegiatan pensinkronisasian birahi pada ternak kambing. Setelah itu dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab bersama praktikan dan asisten. Kemudian yang kedua yaitu hasil dan pembahasan. Untuk acara yang pertama yaitu seleksi ternak ruminansia kambing. Untuk ruminansia jantan memiliki mata cerah, kaki kokoh dan tegak, tanduknya baik, BCS 3, gigi baik, dan tubuhnya baik. Kemudian untuk ruminansia betina yaitu memiliki tubuh yang bebas penyakit, tubuh yang baik, kaki normal, mata cerah, ambing simetris, dan gigi yang baik. Setelah acara yang kedua yaitu seleksi ternak unggas ayam.
Unggas jantan memiliki jengger merah, bulu mengkilap, kaki kokoh, paruh tidak bengkok, tubuh kompak, dan matanya yang cerah. Untuk unggas betina memiliki tubuh kompak, kepak sayap lebar, paruh yang tidak bengkok, mata cerah, ceker yang tidak normal atau bengkok. Pada unggas ayam ini, untuk ayam betina sedikit tidak normal atau karena kakinya bengkok. Kemudian untuk acara sinkronisasi birahi, yaitu sinkronisasi birahi merupakan upaya untuk membuat sekelompok ternak menjadi sama periode birahinya. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan litter size dan meningkatkan mutu genetis. Kemudian kelebihan dari sinkronisasi birahi yaitu menggunakan progesteron akan lebih aman. Kemudian pelaksanaan sinkronisasi progesteron. Sinkronisasi birahi menggunakan progesteron yaitu yang pertama mempersiapkan alat dan bahan, kemudian progesteron ditaruh di spons, vulva dibersihkan, spons dimasukkan ke dalam vulva, kemudian ditunggu 17 hari. Setelah itu pada hari ke-18 spons diambil. Kemudian untuk kesimpulannya, pada acara seleksi ternak ruminansia, kambing jantan dan betina memiliki kondisi yang baik. Sedangkan pada acara seleksi ternak unggas, ayam jantan memiliki kondisi yang baik, namun untuk ayam betina memiliki kondisi yang tidak normal. Kemudian yang terakhir, sinkronisasi birahi, progesteron memiliki kelebihannya lebih aman, namun untuk kekurangannya yaitu lebih mahal. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akid Subilia dari KCRTA dengan NIM belakang 30227. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum acara 4, yaitu penambangan semen dan pembuatan semen beku. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk menambangkan semen yaitu ternak bejantan, ternak betina untuk meningkatkan libido ternak jantan, dan artificial vagina atau vagina buatan. Kemudian air panas, termometer untuk mengukur air panas dengan suhu 48-60 derajat Celcius, kemudian squid dan lubricating gel. Untuk pembuatan vagina buatan, alat dan bahan yang digunakan yaitu tabung ebonik, inner liner, karet, tabung tulip, dan handuk. Langkah untuk pembuatan vagina buatan, yang pertama menyiapkan tabung ebonik, kemudian memasukkan inner liner yang berukuran lebih panjang dari tabung ke dalam tabung ebonik. Setelah itu ujung selongsong inner liner dibukakan dan ditempelkan pada bibir tabung, kemudian diikat dengan karet. Pastikan karet benar-benar kencang. Kemudian pasang inner liner yang kedua di salah satu sisi dan masukkan tabung tulip ke dalam inner liner tersebut. Kemudian masukkan air panas ke dalam vagina buatan menggunakan squid melalui lubang yang berada di tabung ebonik hingga penuh. Setelah lubang air tutup, maka lubang ventilasi udara secara perlahan dan udara ditiupkan ke dalam sampai karet selongsong kelihatan agak mengembung dan kencang atau mengetat sesuai dengan kondisi vagina ternak ALSI dengan cara memasukkan jari ke dalam vagina buatan tersebut. Setelah itu tutup kembali lubang udara dan oleskan lubricating gel pada salah satu sisi tabung ebonik yang masih terbuka. Ratakan lubricating gel sambil mengukur suhu vagina buatan menggunakan termometer. Kemudian perlukan handuk menutupi ujung vagina buatan agar semen yang dihasilkan saat penambangan tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Sebelum dilakukan penambangan semen, lebih baik ternak dimandikan terlebih dahulu untuk meminimalisir terjadinya kerusakan semen yang tercemar oleh kotoran yang menempel di tubuh ternak. Kemudian amati tingkah laku ternak. Jika sudah mating, maka penambangan semen dapat dilakukan. Semen yang telah ditampung selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara makroskopis dan mikroskopis. Dalam pembuatan semen beku diperlukan bahan pengencer semen.
Setelah proses pengenceran selesai, dilakukan pemeriksaan terhadap mortalitas sel sperma yang bergerak aktif maju ke depan dengan nilai minimal. Selanjutnya, proses sealing dan filling dilakukan ke dalam cold-top. Straw yang telah terisi semen disusun di rak dan dihitung jumlahnya, kemudian dibukukan di atas permukaan liquid nitrogen dalam stroke kontainer dengan temperatur minus 110 sampai 120 derajat Celcius. Lalu simpan dalam kontainer yang terendam nitrogen cair dengan temperatur minus 196 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Madewi dengan NIM 230101201201009 dari kelompok 4 Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak kelas A Dedengan Asing Kaisna Masnia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang praktikum acara 5, yaitu inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan pada ternak. Adapun materi dan metode yang digunakan dalam praktikum acara 5, yaitu materinya meliputi alat dan bahan, sedangkan metodenya yaitu langkah-langkah deteksi kebuntingan pada ternak dan langkah-langkah inseminasi buatan. Yang pertama ada perkawinan alami. Perkawinan alami pada ternak yaitu merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya perantara dari manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Vicky tahun 2017 yang menyatakan bahwa kawin alami pada ternak yaitu ternak betina yang sedang birahi langsung dikawini oleh pejantan tanpa ada bantuan dari manusia. Kelebihan dan kekurangan dari kawin alami. Kelebihannya yaitu hemat tenaga dan hemat biaya, sedangkan kekurangannya kawin alami dapat melukai alat reproduksi dari ternak tersebut. Yang kedua ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan bioteknologi reproduksi dalam ternak yang berguna untuk meningkatkan mutu genetik serta produktivitas ternak yang dilakukan dengan bantuan manusia atau inseminator. Proses inseminasi buatan diawali dengan towing pada semen beku. Towing dilakukan pada air yang bersuhu 37 derajat Celcius selama 30 detik. Setelah dilakukan towing, kemudian semen beku tersebut dimasukkan ke dalam ibegan. Lalu kemudian ibegan tersebut dimasukkan ke dalam saluran reproduksi pada ternak betina. Berikut adalah contoh dari ibegan. Keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kualitas semen yang digunakan, keterampilan inseminator saat melakukan IB, tepat atau tidaknya waktu deteksi birahi, serta reproduksi dari ternak tersebut. Yang ketiga ada deteksi birahi. Deteksi birahi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui ternak tersebut dalam keadaan birahi atau tidak. Deteksi birahi berfungsi untuk mencegah kegagalan kebuntingan pada ternak karena tidak tepatnya waktu deteksi birahi. Ciri-ciri ternak yang sedang birahi yaitu ternak tampak gelisah, sering mengeluarkan suara-suara spesifik, vulva nampak bengkak dan berwarna merah, serta vagina mengeluarkan lendir. Yang keempat ada indikator keberhasilan perkawinan. Indikator keberhasilan perkawinan meliputi CR atau conception rate yang merupakan persentase kebuntingan pada ternak setelah perkawinan pertama. Lalu ada NRR atau non-return rate, yaitu merupakan persentase jumlah ternak yang tidak bunting kembali setelah dilakukan inseminasi buatan. Ada SC atau service per conception, yaitu merupakan layanan inseminasi buatan yang digunakan sebagai parameter untuk menghasilkan kebuntingan. Lalu yang kelima ada deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui ternak tersebut dalam keadaan bunting atau tidak. Adapun metode DEA-GESDEC yaitu uji kebuntingan pada ternak yang menggunakan sampel urin yang ditambahkan dengan larutan pendahuluan dan larutan penegas hingga terbentuk suspensi. Lalu ada metode palpasi puting yaitu dengan cara mempleret puting dari ternak tersebut hingga keluar cairan bening yang kental. Lalu ada metode palpasi abdominal, lalu yang terakhir ada metode palpasi rektal. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.